Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi baru SMA Negeri 7 Pandeglang, selamat bergabung, selamat menjadi keluarga besar Semantu SMA Negeri 7 Pandeglang. Perkenalkan, nama Bapak Indra Judin, mengajar biologi. Kesempatan kali ini Bapak ucapkan selamat, kalian sekarang sudah masuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah atas ya. Baik, materi kita kali ini adalah belajar efektif ya. Bagaimana caranya belajar yang efektif? Mungkin kalian sudah banyak mencoba atau bisa browsing di internet, banyak sekali caranya. Dan ini hanya salah satu. Dan kebanyakan gagalnya itu penyebabnya hanya satu sebetulnya. Belum memahami karakter otak ya. Seperti halnya ingin melatih otot ya. Sebelum melatih otot, maka harus diketahui dulu cara kerja otot. Nah, pada umumnya sudah diketahui cara kerja otot itu, otot akan berkembang menjadi membesar, kuat itu jika dilatih dengan diberi beban ya. Sehingga dilakukanlah latihan beban, nge-gym ya, fitness dan sebagainya. Nah, begitupun dengan otak kita. Belajar, sesungguhnya belajar itu kita sedang melatih otak kita untuk menyimpan informasi yang banyak, pengetahuan ya, wawasan, juga untuk melatih proses berpikir, yaitu menganalisis ya, membangun kreativitas, mungkin juga menyimpulkan dan sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu cara kerja otak kita. Bagaimana cara kerja otak? Yang pertama, ini yang pertama ya. Seperti smartphone yang kalian pegang saat ini, di dalamnya terdapat ROM dan RAM. Kemampuan smartphone ditentukan oleh keduanya. ROM, read only memory, tempat menyimpan memori, sedangkan yang kedua RAM, random access memory, tempat membuka file, membuka data untuk ditampilkan sementara pada aplikasi. Semakin tinggi ROM, kemampuan menyimpan data, file, foto, lagu, video dan sebagainya itu semakin banyak. Ada yang 32 GB HP-nya kan ya, ada yang 64 dan lebih tinggi lagi. Sedangkan RAM, semakin besar kapasitas RAM-nya, maka semakin cepat proses membuka aplikasi. Bandingkan smartphone yang 1 GB RAM-nya dengan yang 4 GB. Lebih cepat mana? Betul sekali, yang 4 GB ya. Baik, apa hubungannya ROM dan RAM dengan otak kita? Otak kita pun ternyata sama ya, memiliki ROM dan RAM. Bedanya, ROM kita, tempat penyimpanan memori kita itu sangat besar. Kalau ROM laptop, smartphone paling berapa giga, 1 tera mungkin ya. Sedangkan ROM kita, memori kita ini, menurut penelitian nih, semua informasi di alam semesta ini kalaupun mau dimasukkan ke dalam otak kita, masuk. Bedanya, tidak semua informasi itu bisa diakses. Kenapa? Karena keterbatasan pada RAM-nya. Nah, ini RAM-nya inilah yang membatasi kita sebetulnya. Jangan khawatir, ternyata RAM otak kita itu bisa dilatih dengan cara sering digunakan untuk berproses atau digunakan untuk belajar. Nih, membaca 1 kali dengan membaca 5 kali, ingatnya lebih lama yang mana? Betul, yang 5 kali. Dan yang otaknya sering digunakan untuk belajar, itu dia semakin digunakan, bukan semakin lemot, malah semakin bagus. Otak semakin sering digunakan untuk berpikir, itu dia sama dengan sedang di-upgrade. Jadi ketika otak kita sedang digunakan untuk berpikir, belajar, membaca, menghafal, itu sesungguhnya sedang meng-upgrade otak kita. Sebaliknya, semakin tidak digunakan, semakin malas belajar, semakin malas mengingat, malas berpikir, berproses, menganalisis, itu otak akan semakin lemah, RAM-nya semakin turun ya, semakin sulit. Nah, mumpung RAM otak kalian nih masih seger, masih bisa di-upgrade, yuk kita upgrade sama-sama. Dengan cara apa? Terus belajar, diulang-ulang. Ketika kita proses belajar, mengingat, menganalisis, otak kita sedang membangun hubungan antar saraf. Semakin sering digunakan belajar, otak kita semakin memiliki banyak hubungan antar saraf. Ya, ini hasil penelitian. Jadi struktur otaknya pun mendukung ketika digunakan untuk belajar.
Baik, yang kedua, cara kerja otak adalah bekerja berdasarkan gambar dan asosiasi hubungan. Misal kalian mendengar kata berlibur, apakah kalian di otak terbayang tulisan berlibur gitu? Tidak kan? Yang muncul di otak kita adalah pantai, di jalan, gunung misalkan, puncak, atau kolam renang, atau hotel, atau pokoknya yang segala sesuatu yang berhubungan berasosiasi dengan kata berlibur. Jadi segala sesuatu yang berasosiasi dengan kata berlibur akan muncul di otak kalian, akan terakses. Begitulah cara kerja otak. Maka dari itu, bagaimana agar belajar kita efektif? Maka visualisasikanlah belajar kita. Di antaranya yang pertama dengan membuat brain map atau peta konsep seperti ini. Jadi tulis kalimat utamanya, judulnya, kemudian buat hubungan atau garis-garis yang terhubung dengan kata kunci tadi, ya, seperti ini. Yang ketiga, karakter otak atau cara kerja otak. Ternyata otak kita berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi belahan kiri dan kanan. Otak kiri dan otak kanan dipisah ya. Dan masing-masing punya cara kerja berbeda seperti ini. Ya, otak kiri lebih kepada analisis, berhitung, urutan, logika ya. Sedangkan bahasa, sedangkan otak kanan bekerja atau kecenderungannya kepada seni, keindahan, imajinasi ya, musik, apalagi warna, bentuk, abstrak ya, yang sebelah kanan, otak kanan. Nah, lantas ternyata antara otak kiri dan kanan, otak kiri itu mengingatnya jangka pendek, sedangkan otak kanan mengingatnya jangka panjang. Pendidikan di sekolah, pembelajaran di sekolah biasanya lebih cenderung kepada otak kiri, lebih cenderung kepada otak kiri. Contoh, kalian di absen dari huruf A sampai Z berurutan, itu kan cara kerja otak kiri. Kemudian belajar sangat sistematis, bab 1, bab 2 itu kan otak kiri. Atau kalian dibuat seragam, berpakaian seragam, itu sebetulnya otak kiri, keteraturan, teratur ya. Nah, sedangkan otak kanan juga ada sih mungkin, tapi tidak sebanyak, tidak seintensif otak kiri pembelajaran di sekolah itu. Agar otak kita bisa lebih efektif dalam belajar, kita harus melibatkan otak kanan, karena otak kanan itulah kunci memori jangka panjang. Otak kanan kalian itu ajak untuk ikut belajar. Misalnya kita lebih mudah menghafal lirik lagu, bukan? Ya, karena lirik lagu yang kita hafal tersebut memiliki nada. Jadi melibatkan otak kanan, bagian musik, nada ya. Kita bisa manfaatkan cara kerja seperti ini, yaitu dengan ketika mempelajari materi, maka materi yang kita baca bisa dijadikan, atau yang sedang kita hafal itu bisa dijadikan, dilagukan, dibuat lagu gitu. Insya Allah mudah hafal. Selain itu, kita juga bisa lebih mudah ingat dengan materi berupa dongeng. Maka jika ada hafalan, buatlah hafalan tersebut menjadi dongeng. Contohnya ketika kalian diminta untuk menghafal unsur pada tabel unsur periodik di pelajaran kimia ya, misal di situ ada unsur golongan 1A, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, dan sebagainya, seperti ini. Itu bisa dibuat dongeng. Misal hidrogen jadi Haji, Li, litium jadi Lili, jadi Haji Lili, Na-nya naik, K-nya kuda, Haji Lili naik kuda. Oh, jadi lebih mudah hafal kan? Haji Lili naik kuda daripada H, Li, Na, K, CS, FR dan sebagainya. Nah, kalian bisa buat dongeng seperti itu ya. Yang keempat adalah otak kita memiliki kecenderungan atau gaya belajar masing-masing. Ada 3 jenis gaya belajar secara umum. Yang pertama pembelajar visual, yang kedua pembelajar auditori, yang ketiga pembelajar kinestetik. Kalian masuk ke yang mana? Mungkin berikut ciri-cirinya ya. Kalau kalian pembelajar visual, biasanya cenderung lebih efektif atau lebih nyaman belajar itu dengan membaca, dengan melihat
melihat peragaan, membaca buku, senang menulis. Yang kedua, pembelajar auditori. Nah, ini dia lebih nyaman dengan mendengarkan. Biasanya cirinya lebih cepat hafal lagu-lagu atau iklan di TV, bahkan bisa menirukan kalimatnya, karena dengan mendengar dia lebih cepat mudah paham. Ciri lainnya dari pembelajar auditori, dia cenderung banyak bicara ya, jadi cerewet lah mungkin, dan kurang suka membaca. Ini pembelajar auditori. Yang ketiga, tipe pembelajar kinestetik. Nah, ini kinestetik, gerakan. Dia tidak suka duduk diam berlama-lama, jadi harus banyak bergerak, berkali itu gitu ya. Jadi ini efektif belajar kalau praktek langsung yang seperti ini. Suka membuat atau menyentuh benda-benda baru, suka menggunakan objek nyata untuk pembelajaran. Dan kelebihan pembelajar kinestetik ini adalah dia kontrol motoriknya bagus ya, keterampilannya. Dan cara kerja otak yang kelima, dan ini yang terakhir yang akan saya sampaikan, adalah otak kita itu bersifat mudah jenuh ya, bersifat mudah jenuh. Maka biar otak tidak mudah jenuh, bagaimana? Pertama, belajar atau pelajari materi yang mudah dulu, belajar dari yang mudah dulu. Bahkan dalam ulangan pun kalian pasti disarankan kerjakan yang mudah dulu, karena ini mengikuti prinsip kerja otak ya. Jangan tiba-tiba langsung yang sulit, otak langsung akan stuck dan buntu, dan akhirnya jenuh, dan akhirnya mengerjakan soal mudah selanjutnya pun akan kesulitan ya. Yang kedua, agar otak tidak mudah jenuh adalah variasi cara belajar atau materi pelajaran harus bervariasi, berbeda-beda, beragam. Misal kalian baca buku kemudian bosan, ganti dengan mendengarkan CD atau mendengarkan pelajaran, rekaman pelajaran. Atau sudah bosan dengan rekaman, lihat videonya misalkan. Atau bosan lagi, ganti dengan praktek langsung atau survei atau melihat langsung dan sebagainya. Atau bisa juga memvariasikan materinya. Kamu misalkan belajar bahasa Indonesia, sudah bosan, jangan dipaksakan, berhenti dulu, ganti belajar pelajaran yang lain, tematika atau bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi variasikan. Pada waktu tertentu dalam waktu tertentu otak akan jenuh, harus divariasikan. Dan yang ketiga, agar otak tidak mudah jenuh, ketika kamu membaca buku itu tidak harus membaca dari bagian awal buku. Siapa tahu bagian penting ada di tengah buku, kamu bisa langsung ke bagian penting. Kalau kamu dari awal, informasi penting di tengah, kemudian pas nyampe tengah otak sudah jenuh, itu kurang efektif kamu mengingat materi penting tersebut. Cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.